Oke, teman-teman teknologi, eh, bertemu lagi bersama di channel kami Jupit Teknologi. Kali ini ada sebuah panel. Panel ini panel apa? Panel untuk buat gadget otomatis ya tentunya seperti biasa. Tapi kali ini ada sistem yang sedikit berbeda. Sistem yang menggunakan magnetic contactor. Ini adalah pesanan dari Pak Iwan ya, dari Pak Iwan yang ada di Sulawesi Tenggara. Nanti sekalian kita jelaskan fungsi-fungsinya dan cara pemasangannya agar nanti di lokasi mudah untuk melakukan pemasangan atau instalasinya. Oke, di sini ada panel output ya Pak. Di sini ada panel lampu indikasi untuk output. Kalau panel lampu 3 ini menyala, maka beban akan tersalurkan oleh listrik. Kemudian di sini ada lampu PLN, di sini ada lampu untuk genset. Ini RST karena sistem kita 3 fase. Oke, langsung saja. Di sini dilengkapi dengan voltmeter, frekuensi meter, dengan ampere meter. Untuk voltmeter diukur seperti biasa, 1 fase atau 3 fase. Voltasenya berapa, ampernya juga sama, RST bisa nanti diseimbangkan kedudukannya, saya cek dari selector tersebut. Dan yang lebih penting adalah untuk switch di auto manual ini, dan di bawahnya ada apa ini? Ini karena sistem kita menggunakan magnetic contactor, maka ada sistem manual. Sistem manualnya di sini kita hanya untuk memindah. Kalau ini switchnya ada auto A, M, ini manual. Jadi kalau auto sistem bekerja secara otomatis. Kalau ini kita pindah ke 0, maka dua sumber dari PLN atau genset akan di cut atau di off kan, tidak melayani ke beban. Kita coba langsung ke 0, sistem akan dimatikan. Meskipun genset hidup atau PLN hidup, listrik tidak diteruskan ke beban. Posisi 0 ada di sini, 0 ada di sini. Kemudian kita pilih ke manual. Setelah manual, kita pilih mau PLN on atau genset on. Mau PLN on, jika sumber PLN sudah menyala, maka kita tekan manual. Kita pilih ke manual, kita pilih ke PLN on atau close, maka PLN ini akan diteruskan ke beban. Kalau 0, maka PLN nyala pun tetapi beban masih off. Kemudian kita coba nyalakan gensetnya. Kita lihat di sini genset kita on kan. Jadi di sini PLN menyala, genset menyala. Kita kalau sisi manual, kita jalankan dengan manual, maka kita perlu pemilihan manual atau otomatis. Manual, milih sumber melalui PLN atau sumber melalui genset, karena ini sistemnya posisi mode manual. Tadi PLN sudah kita coba, sekarang genset sudah menyala, kita arahkan ke genset on atau close ya. Ini sumber genset dimasukkan ke beban. Oke, seperti itu. Jika posisi 0, meskipun sumbernya ready, kedua PLN atau genset kedua sumber ready, tetapi kalau posisi kita pindah ke 0, maka sumber energi listrik ini tidak disalurkan ke beban. Jadi beban tetap off meskipun input atau incomingnya on. Oke, kita manual dulu. Kemudian ini posisi di 0 saja karena kita menggunakan akan trial mode auto ya Pak, full otomatis. Genset kita matikan, PLN kita matikan dulu. Kita pindah ke auto ya, posisi auto. Oke, kita jelaskan dulu rangkaian atau spesifikasi atau cara pemasangan nantinya dan fungsi-fungsi komponen di dalamnya ini apa aja. Di sini ada fast failure, ini untuk deteksi PLN padam atau ada gangguan dari PLN, maka alat ini akan mendeteksi. Ini adalah sensornya.
sensornya untuk deteksi PLN ya. Di sini deteksi PLN, kemudian ini ada BIOS atau SIGRIN atau pengaman untuk rangkaian ini biar safety atau proteksinya aman. Jika ada nanti ada konsleting atau kerusakan pada komponen, maka di sini akan putus pengamannya. Ini tinggal dibuka seperti ini, tarik, diukur dengan avometer. Jika di sini putus maka tidak berbunyi. Jika di sini normal, maka di sini akan sambung ya, seperti ini. Tapi kalau ini putus di dalamnya, maka seolah-olah tidak sambung seperti ini. Ini ada gangguan, tetapi jangan khawatir, nanti tinggal diganti saja, masukkan, selesai. Kemudian di sini ada relay atau untuk sensing ya, untuk detektor dari sisi PLN dan sisi genset. Di sini juga ada timing atau delay. Jadi di sini kita set di sini untuk jeda PLN masuk, PLN close ditunda dari sini. Sekarang kita setting di 7 atau 8 second ya. Jadi setelah PLN on, dipastikan benar-benar PLN sudah on dengan stabil. Setelah 7-8 second, maka PLN akan diteruskan ke beban. Sebaliknya juga sama di genset. Di genset kita sekarang setting di 10 second, sehingga dari genset hidup, genset benar-benar stabil, ditunggu setelah sekian 10 second, maka beban sumber listrik akan diteruskan ke beban. Oke. Jadi nanti jika gensetnya sudah stabil di 6 detik, genset stabil di 6 detik, boleh nggak ini kita setting ke 6 detik? Ya, oke, boleh. Jadi nanti tergantung gensetnya stabil di berapa second, Pak. Setelah hidup stabil berapa second, tinggal diputar aja. Ini diputar ke kiri ya. Kalau mau nambah diputar searah dari jam. Ini kita setting di 10 dulu, PLN nya di 8. Jadi setelah PLN on, 8 second akan masuk. Kemudian ini untuk safety, untuk pengaman charger. Ini jika nanti genset hidup, charger ini akan memutus aliran charger baterai yang untuk mengisi data dari panel. Oke, ini adalah current transformer. Karena transformer untuk membaca ya, untuk sensor ampere, untuk membaca ampere yang sudah melalui untuk total bebannya, untuk per line-nya ya, RST. Di sini kita menggunakan magnetic contactor. Ini dari Schneider Electric. Ini Schneider Electric. Di sini menggunakan kontaktor 4 volt ya. Jadi netralnya juga ikut diputus atau dekat. Ini di sini line RST. Oke, lanjut. Ini adalah charger baterai. Kita menggunakan smart gen. Ini untuk ngecas aki genset namanya. Jadi disarankan jarak dari panel ini ke genset jangan terlalu jauh, dan menggunakan kabel untuk charger plus minusnya di 2,5 mili. Jangan disarankan jangan terlalu kecil karena dikhawatirkan akan drop voltage-nya. Di sini ada positif dan ada negatif. Untuk kontrolnya itu sama nomor 2. 1 sama nomor 2 ini digunakan untuk remote start. Ini untuk memerintah sebagai memerintah genset untuk start atau stop ya. Di sini untuk perintahnya. Jadi nanti ini tinggal dikoneksi saja ke modul genset. Yang pin remote start nanti langsung dikoneksi sini. Untuk perintah panel ini memerintah genset waktunya start atau untuk waktunya stop. Kemudian untuk charger ini dengan safety device ini disalurkan ke aki. Pemasangannya jangan sampai terbalik. Ini sangat warning ya, warning juga. Ini hati-hati nanti pemasangannya. Yang merah di nomor 4 ini ke plus aki, kemudian yang warna hitam pin terakhir nomor 6 ini ke minus aki. Jadi nanti akinya saat standby PLN hidup akan di-charger oleh sistem ini. Untuk komponen utamanya ini kita pakai Schneider ya, Schneider Electric original 4 volt.
Ini bisa sampai 80 ampere kita pakainya. Cara pemasangan kabel power ini kita tinggal lihat ada tulisan incoming PLN, berarti ini kabel power untuk input PLN. Incoming genset ini adalah untuk input genset, kabel dari genset. Kemudian outgoing atau load ini yang disalurkan ke pemakaian atau ke beban. Jadi tinggal sesuaikan warnanya, RST dan netral. Jika merah, kuning, hitam untuk di belakangnya ini adalah fase ya yang ada listriknya. Dan khusus untuk PLN, sisi PLN jangan terbalik, RST nya jangan terbalik, karena kalau ini terbalik nanti ada indikasi di atas sini yaitu pass failure. Jadi sekuennya nanti ini akan menyala. Jadi di sini kalau terbalik nanti akan menyala, kalau ada under voltage atau over voltage tidak menyala, kalau mati satu pas juga menyala. Jadi di sini ada sensing netral ini. Oke, jadi netralnya jangan sampai terbalik ya, sangat fatal nanti kalau pemasangan netralnya terbalik. Netralnya itu yang kalau di taspan nggak ada listriknya ya Pak. Fase RST juga harus sesuai kabelnya, netralnya juga jangan salah, harus terbalik. Sama di outputnya juga ini mempengaruhi nanti pemakaian ke beban. Kalau ini sampai terbalik netralnya, nanti bebannya semua akan rusak. Jadi sesuai kebutuhan 3 fas atau 1 fas untuk bebannya nanti bisa disesuaikan dengan ini merah, kuning, hitam, dan netral biru. Oke, terima kasih. Di sini akan langsung kita trial saja ya. Untuk remote start kita buktikan sekarang PLN masih padam ya, tidak ada yang menyala. PLN ini masih padam. PLN padam, kita cek di sini ada respon untuk start genset atau tidak. Nah, di sini saat sistem ini PLN padam, ini ada respon untuk start genset. Oke. Kemudian sekarang PLN kita on kan. Oke, PLN kita on kan. Oke, perintah genset sudah hilang, kemudian tunggu waktu 7 detik. Nah, ini PLN setelah masuk, genset perintah genset off sudah ada, kemudian disalurkan ke beban setelah 7-8 detik sesuai setting yang kita setting tadi. Oke, di sini coba kita ukur charger baterainya, karena PLN hidup maka charger akan mengisi baterai ya. Kita lihat nominal chargernya berapa. Chargernya harusnya di atas 12 volt, karena baterai 12 volt harus di charger, voltage-nya harus lebih tinggi. Kita ukur negatifnya pin 6, kemudian pin 4 ada positifnya. Di sini keluar 13,8 ya, sangat bagus ya berarti ya. Baterainya 12 volt, di sini diisi dengan charger baterai 13,8, jadi otomatis akan masuk untuk ngecas secara otomatis. Oke, charger ini akan mati saat genset untuk dilakukan pemanasan atau saat genset hidup. Sekarang kita coba langsung tes fungsi ke genset. Di PLN kita padamkan, lalu posisi di auto, maka dia akan genset hidup, kemudian diteruskan ke beban. Oke, kita sambil ukur perintah untuk remote startnya tadi. Jika ada suara maka di sini akan diteruskan ke genset untuk perintah start ya. Oke, PLN kita padamkan, info start sudah diteruskan ke genset, kemudian genset hidup, kita tunggu waktu 10 second hingga genset stabil, maka diteruskan ke beban. Oke, sistem otomatisnya sudah berjalan. Kemudian sekarang kita cek loadnya, apa benar-benar sudah keluar loadnya. Kita cek. Nah, ini loadnya sudah disalurkan
Jika lampu yang paling atas indikatornya sudah menyala, maka di sini juga otomatis sudah menyala. Setiap pasnya ya, RST netralnya pasti tidak nyala, karena yang saya maksud tadi jangan kebalik, biar sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekarang jika PLN sudah hidup, bagaimana kondisi otomatisnya? Di suatu ketika langsung PLN hidup ya, genset masih running, kemudian PLN hidup, genset diputus, mati, kemudian tunggu PLN benar-benar stabil, kemudian PLN masuk. Setelah PLN masuk, genset akan mati. Perintah untuk genset mati, kita cek sudah mati ya. Perintah mati, terus kemudian kita indik gensetnya juga pemadaman. Setelah genset mati, sistem kembali ke semula. Jadi di sini ada PLN sebagai prioritas. Jadi oke, sistem berjalan dengan normal, tes fungsi sesuai auto dan manual sudah selesai. Ini siap dikirim ke Pak Iwan di Sulawesi Tenggara. Kalau kurang detail bisa video call atau langsung lihat video ini biar gampang untuk memasang dan instalasinya. Oke, terima kasih, ditunggu barangnya datang, langsung kami kirim ke ekspedisi Pak, untuk selamat menginstal di Sulawesi Tenggara. Semoga terima kasih ordernya dan semoga lancar rezekinya. Ditunggu order berikutnya. Terima kasih, kami dari Teknologi Surabaya.